Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, mari kita awali pembelajaran kita pagi hari ini dengan berdoa bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Baik anak-anakku, Pak Guru mendoakan semoga anak-anakku senantiasa sehat walafiat, senantiasa dalam keadaan semangat untuk menuntut ilmu dan semangat untuk beribadah. Pak Guru mengingatkan agar kita senantiasa mentaati protokol kesehatan dengan senantiasa mencuci tangan pakai sabun, memakai masker, menjaga jarak, dan mengurangi aktivitas yang kurang bermanfaat di luar rumah. Anak-anakku, pembelajaran kita pagi hari ini masih terkait dengan KD 3.18, yaitu mengevaluasi tata cara perawatan jenazah. Pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas tentang memandikan, mengkafani, dan menyolatkan. Untuk kali ini kita akan mempelajari tentang kewajiban umat Islam terhadap jenazah. Yang keempat yaitu tentang menguburkan jenazah. Anak-anakku, ketentuan dalam menguburkan jenazah bahwa jenazah yang akan dikuburkan itu harus sudah dimandikan, dikafani, dan disolatkan. Hukumnya sama, yaitu fardu kifayah, di mana apabila sudah ada sebagian dari kaum muslimin melaksanakan, maka yang lain terlepas dari dosa. Namun sebaliknya kalau belum ada yang melaksanakan, maka semuanya masih berdosa. Dan sebaiknya itu dilaksanakan segera. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asra'u bil janazati fa in kanat sholihata farribtumunaha alal khair wa an kanat ghaira dzalika fasyarrun tad'unaha ala riqabikum, rawahul jamaah. Artinya, segerakanlah jenazah itu dikuburkan. Jika ia orang yang soleh, ia akan cepat mendapat ganjaran kebaikannya. Dan jika ia tidak soleh, ia akan cepat meninggalkan kejelekan dari pundak kaum jamaah semuanya. Hadis riwayat jamaah. Anak-anakku, sebelum jenazah itu diberangkatkan, sebaiknya ada sambutan dari pihak keluarga yang isinya memohonkan maaf atas segala kesalahan almarhum atau almarhumah dan tentang penyelesaian utang piutang si mayat jika memiliki utang piutang dengan masyarakat, khususnya yang bertakziah. Adapun tata cara menguburkan jenazah, yang pertama, lubang kuburan dibuat memanjang seukuran mayat dan sedalam kira-kira baunya tidak tercium dari luar dan tercium oleh binatang buas, sehingga binatang buas tersebut tidak mampu membongkarnya.
Di dasarnya dibuatkan lubang lahat atau tempat menyimpan atau meletakkan mayat. Jika tanah cukup kuat, maka lubang lahat dibuatkan di samping arah kiblat. Namun jika tidak memungkinkan, boleh di tengah dari dasar lubang kubur. Yang kedua, setelah jenazah sampai di kuburan, jenazah dimasukkan ke liang lahat dengan posisi miring ke kanan ke arah kiblat. Ketika memasukkan jenazah sampai meletakkan jenazah ke liang lahat, hendaknya membaca kalimah Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Artinya dengan nama Allah dan agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu, yang ketiga, tali-tali pengikat dilepaskan. Pipi kanan dan ujung kaki ditempelkan pada tanah. Yang keempat, jenazah ditutup dengan papan kayu atau bambu atau sesuatu yang bisa melindungi dan di atasnya ditimbun dengan tanah sampai galian kubur itu rata. Berikutnya, setelah selesai menimbun, agar ditinggikan gundukan tanah kuburan dari permukaan tanah dan di atas tanah arah kepala diberi tanda sesuatu, mungkin batu nisan atau yang lain. Yang keenam, tanah kubur jenazah disiram air mawar atau air biasa, sesuai dengan perbuatan Rasulullah SAW ketika beliau menyiram kuburan putranya Ibrahim. Berikutnya, yang ketujuh, mendoakan, yaitu memohonkan ampun sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang artinya, apabila Nabi selesai menguburkan jenazah, beliau berdiri dan bersabda, mohonkanlah ampun untuk saudaramu dan mintalah supaya diberi ketabahan karena sesungguhnya ia sekarang akan ditanya malaikat penjaga kubur. Yang kedelapan, jika mayatnya perempuan disunahkan ketika memasukkan mayat dinaungi dengan kain atau yang lain. Anak-anakku, itu tata cara atau adab menguburkan jenazah. Sampai di sini kewajiban seorang muslim terhadap jenazah selesai. Namun ada sesuatu yang terkait dengan kematian ini, yaitu bertakziah. Apa itu takziah, anak-anakku? Takziah atau melayat adalah mengunjungi orang yang sedang tertimpa musibah kematian dengan maksud menghibur atau memberi semangat. Para muazzin, artinya orang laki-laki yang bertakziah, atau muazziyat, orang perempuan yang bertakziah, hendaknya memberi dorongan kekuatan mental atau menasihati agar orang yang tertimpa musibah tetap sabar dan tabah menghadapi musibah ini. Adapun adab atau etika orang bertakziah antara lain, yang pertama, menyampaikan doa untuk kebaikan dan ampunan terhadap orang yang meninggal, serta kesabaran bagi orang yang ditinggal. Yang kedua, hindarilah pembicaraan yang menambah sedih keluarga yang sedang ditimpa musibah. Berikutnya, hindarilah canda tawa, apalagi sampai terbahak-bahak. Yang keempat, usahakan turut menyolatkan mayat dan usahakan dapat mengantarkan ke pemakaman sampai selesai penguburan. Karena jika bisa mengikuti kedua hal tersebut atau kewajiban tersebut, maka akan mendapat pahala 2 qirat atau semisal bukit atau gunung kecil. Yang kelima, memberikan bantuan kepada keluarga yang ditinggalkan, baik moral maupun material.
Berikutnya, menghibur keluarga yang ditinggalkan agar tidak berlarut-larut dalam kesedihan. Yang terkait ini juga ada namanya ziarah kubur. Apa itu ziarah, anakku? Ziarah artinya berkunjung. Kubur artinya kuburan. Jadi ziarah kubur artinya berkunjung ke kuburan dengan niat mendoakan orang yang sudah meninggal dan mengingat akan kematian. Pada awal-awal Islam, Rasulullah SAW melarang umat Islam untuk berziarah kubur. Namun kemudian Rasulullah SAW menganjurkan berziarah kubur dengan tujuan untuk mengingat kematian dan mendoakan si mayat. Sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah hadis, Ibni Mas'udi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur faqad adina li Muhammadin fi ziyaratil qabri ummihi fazuruha fa innaha tudzakkirul akhirah. Rawahun Nasa'i. Artinya dari Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dahulu saya telah melarang kamu ziarah kubur, maka sekarang Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah diizinkan untuk berziarah ke kuburan ibunya. Maka ziarahlah kamu karena sesungguhnya ziarah kubur itu mengingat akan akhirat. Hadis riwayat Imam An-Nasa'i. Ada beberapa hikmah dari ziarah kubur, anakku, antara lain pertama mengingat kematian. Yang kedua dapat bersikap zuhud, artinya menjauhkan diri dari sifat keduniawian atau kebendaan. Yang ketiga, selalu ingin berbuat baik sebagai bekal kelak di alam kubur dan juga hari akhirat. Yang keempat, mendoakan si mayat agar Allah SWT mengampuni segala dosanya, menerima amal baiknya, dan mendapat ridhonya. Ada beberapa adab ziarah kubur. Pertama, ketika mau berziarah, niatkan dengan ikhlas karena Allah SWT, tunduk hati dan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sesampai di pintu kuburan, ucapkan salam sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya ahli diyar minal mu'minina wal muslimat wal muslimina wal muslimat wa inna insyaallahu la khakuna nas'alullahi lana walakumul afiyah. Artinya, keselamatan semoga tetap bagimu wahai ahli kubur dan insya Allah kami akan bertemu dengan kamu semua. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Yang ketiga, tidak banyak bicara mengenai urusan dunia di kuburan. Yang keempat, berdoa untuk ampunan dan kesejahteraan si mayat di alam barzakh dan akhirat kelak. Yang kelima, diusahakan tidak berjalan melangkai kuburan atau menduduki nisan atau ada yang menyebut tanda kuburan. Anak-anakku, itu hal-hal yang terkait dengan penyelenggaraan jenazah. Apa kira-kira hikmah penyelenggaraan jenazah yang sudah kita pelajari? Ada beberapa hikmah untuk kita renungkan dan kita amalkan dalam kehidupan berikutnya. Yang pertama, menyadarkan kita bahwa semua yang bernyawa akan mati dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menggugah kita bahwa sebagai seorang mukmin mempunyai beberapa kewajiban terhadap si mayat. Di antaranya tadi yang 4 hal: memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan menguburkan.
Yang ketiga, penyelenggaraan jenazah mulai dari memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan menguburkan merupakan bentuk penghormatan terhadap manusia sebagai makhluk Allah yang berbeda dengan makhluk-makhluk yang lain. Jadi karena manusia itu makhluk Allah yang terbaik, maka sampai sudah meninggal pun masih dirawat dengan sebaik-baiknya. Yang keempat, khusus terhadap anggota keluarga si mayat atau ahli waris, memberikan kesadaran bahwa masih ada kewajiban terhadap si mayat, seperti melaksanakan wasiat, membayarkan utang piutangnya, dan menjalin silaturahim dengan kerabat si mayat. Yang kelima, bahwa agama Islam mementingkan kebersihan. Walaupun telah meninggal dunia harus tetap dimandikan, karena akan menghadap Allah SWT harus dalam keadaan bersih dan suci. Yang keenam, perlunya menutup rapat aib seseorang. Walaupun telah mati, namun aibnya harus ditutupi, tidak boleh untuk diceritakan. Yang ketujuh, pentingnya menutup aurat, yaitu anggota badan yang tidak boleh dipertontonkan kepada orang lain, mulai dari memandikan harus pada tempat yang tertutup, dan sampai menguburkan pun harus sampai tidak terbau oleh orang atau binatang buas. Yang ke-8, menyolatkan dan mendoakan si mayat merupakan bentuk penghormatan dan kasih sayang terhadap sesama muslim. Yang ke-9, dengan menguburkan jenazah berarti menjaga keselamatan dan bentuk penghormatan kepada si mayat. Dan yang terakhir, bagi pelayat yang ikut serta menyolatkan dan mengantarkan ke kubur akan mendapat pahala yang besar, yaitu 2 qirat atau 2 bukit Uhud. Anak-anakku, itu kewajiban kita sebagai seorang muslim terhadap muslim yang lain yang sudah meninggal, yaitu menguburkan jenazah, kemudian sampai kita bahas tentang ziarah kubur. Itu yang menjadi pembahasan kita pada pagi hari ini, dan kita berusaha untuk tetap melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang mukmin. Sebelum kita akhiri pembelajaran ini, Pak Guru mengingatkan agar kita senantiasa mentaati protokol kesehatan dengan senantiasa mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, menjaga jarak, dan mengurangi aktivitas atau mobilitas yang kurang bermanfaat di luar rumah. Artinya kita tetap atau banyak di rumah. Mari kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.